Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Petani Ambon. Nah, kali ini di video kali ini saya akan mereview lahan baru saya. Lahan baru saya ini lahan persiapan untuk tumpang sari jagung ini dengan cabai ya. Tapi saya masih bingung juga mau saya tanami cabai varietas apa, saya belum tahu juga. Jadi saya belum semai untuk cabenya. Nah, ini kondisi cabai kondisi jagung di umur, bentar ya saya hitung dulu, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti ini sudah jagung sudah memasuki umur 11 hari ya. Ini untuk luas lahannya. Memasuki umur 11 hari segini ya tingginya. Tingginya sudah sejengkal lebih. Ini tidak saya pupuk ya. Saya tidak pupuk. Jagung ini tidak saya pupuk. Saya cuman berikan mikroba saja ya. Saya cuman berikan mikroba saja terus karena ini di dataran rendah, cenderung matahari yang sangat tinggi. Karena jagung ini belum terlalu besar, jadi tanahnya kan masih terpapar sinar matahari terus menerus. Jadi mikrobanya, saya takutkan mikrobanya ini akan hilang semua. Jadi saya tidak pupuk, saya hanya berikan mikroba saja. Nah, di situ juga ada lahan jagungnya orang. Nah, kalau ini jagung saya juga, lahan jagung saya juga di sebelah ini lagi. Ini baru saya buat sumur ya, baru buat sumur. Ini lahan jagung saya. Jagung ini sudah menginjak umur berapa ya nih? Aduh, saya lupa juga ya, karena penanaman jagung ini tidak saya catat. Nah, ini juga saya tidak pupuk, sampai sekarang saya tidak pupuk, dan memang rencananya memang jagung ini tidak saya pupuk. Ini untuk kondisi batangnya, satu lubang 3 batang, namun batangnya besar-besar ya. Besar-besar, tidak kalah dengan yang satu lubang 1 batang. Tetap besar juga. Ini untuk kondisinya. Nah, kalau sedangkan untuk penyemprotan insek untuk membasmi ulat-ulat, itu saya tidak pakai untuk yang insektisida dari toko. Inseknya juga saya buat sendiri untuk pengendalian ulat-ulat jagungnya, saya buat sendiri. Saya buat memang yang bandel ya, yang bandel untuk khusus untuk mengatasi ulat. Kalau yang saya buat, kalau yang bandel untuk mengatasi kutu-kutuan di cabai, itu nanti saya takutnya efeknya akan parah. Jadi saya buat yang bandel khususkan untuk ini ulat, untuk hama ulat saya khususkan. Ini hijau ini ya, hijau bagus ini ya. Kondisinya ini hijau bagus, cuman kuning-kuning ini kelihatan karena matahari ya. Ini tidak saya pupuk, ini dari awal saya tidak saya pupuk, dan memang rencananya tidak saya pupuk sampai panen. Saya cuma hanya berikan mikroba terus. Mikroba setiap minggu saya berikan mikroba, setiap minggu saya berikan mikroba. Jenis mikroba lactobacillus saya berikan terus. Sedangkan inseknya saya buat sendiri yang bandel khusus untuk mengatasi ulat. Nah, sedangkan ini semayan cabai bukan untuk di lahan ini. Semayan cabai itu untuk persiapan di lahan itu. Tapi di semayan ini ada sedikit bermasalah. Ini untuk kondisi tanahnya. Ini agak sedikit bermasalah karena kan tidak saya semprot, karena ini kondisinya masih rentang ya, tidak bisa untuk disemprotkan. Jadi lihat ini seperti ini. Ini banyak yang putus karena mungkin dimakan oleh itu jangkrik ya, mungkin itu banyak yang putus juga. Ini cabai saya buat sendiri, yang di video kemarin-kemarin itu saya bilang bahwa di lahan organik saya dulu. Terus ada saya sisakan berapa pohon. Nah, buahnya itu yang saya pakai nih untuk bibit.
Sedangkan untuk nanti penanaman di sini itu belum saya pikirkan, saya mau tanam varietas apa untuk uji coba. Ini ada serai baru saya pindah tanam, jadi kondisinya masih begini. Terus di sini ada ini terong. Terong ini juga tidak saya pupuk, di semain ini tidak saya pupuk. Saya berikan mikroba saja, saya semprotkan mikroba. Terus saya kendalikan untuk hama-hamanya, kutu-kutuannya kutu putih, karena memang terong itu sangat rawan sekali ya dengan kutu putih. Kutu putih yang membuat nanti daun-daun ini menguning. Nah, itu saya pakai insek buatan saya sendiri yang agak kurang bandel, tidak seperti yang insek yang saya berikan di jagung. Ini tanamnya ini belum saya tanam, ini belum saya pindah tanam, ini sudah mencapai ini si jengkal lebih rapat-rapat, namun kondisinya begini. Kondisinya masih bagus, di tempat semayannya masih bagus, karena memang kalau terus-menerus diberikan mikroba itu bagus ya. Tanahnya ini juga walaupun hujan terus, namun tetap akan gembur terus. Kondisi tanahnya akan bagus terus kalau kita rajin-rajin untuk memberikan mikroba. Ini tanahnya kering ya, padahal kemarin sama kemarin dulu itu sempat hujan. Hujan lagi terus, masih dalam kondisi hujan terus. Ya, kita balik lagi. Oke, di sini ini cukup luas ya. Ini saya tidak hitung berapa luasnya, tapi ini cukup luas juga. Ini kalau tidak salah ini 25 kali 50. Iya, 25 ke sini, 50-nya ke sana. Saya jarak tanamnya saya pakai jarak satu jengkal ya 5 jari ya. 1 jengkal 5 jari. Itu untuk jarak tanamnya. Ini juga ada yang tidak tumbuh, tidak tumbuh karena anak-anak juga tidak kasih taruh mungkin bibitnya di sini, jadi tidak ditanami, tidak tumbuh. Nanti mungkin ini saya akan bikin part-partnya. Ini sudah usia 15 hari. Nanti saya akan bikin part-partnya terus sampai habis panen, sampai saya tanami itu cabai. Nanti saya akan bikin part-partnya juga. Saya akan bikin part 1, part 2, part 3 sampai cabenya panen. Sampai cabenya panen saya berikan apa akan saya record semua. Tapi namun nanti yang saya mau berikan ini untuk di cabai ini, nanti sistem untuk perawatannya itu 50% organik, 50% kimia. Karena itu memang belum pernah saya coba untuk 50% kimia, 50% organik. Karena kemarin kan yang saya sudah bilang di lahan saya sana yang organik, saya berikan 100% organik. Namun kekurangannya kan sudah saya bilang bahwa jangan pelihara batangnya terlalu banyak, cabangnya terlalu banyak, itu akan mengganggu. Karena walaupun organik itu ramah lingkungan, namun presentasi dari yang kita berikan itu kecil. Jadi bagus, namun kalau pelihara batang banyak itu tidak mencukupi. Itu beda dengan kimia. Walaupun kimia kita berikan banyak, namun karena kondisi tanah terganggu karena pupuk kimia ya. Pupuk kimia memang itu kimia, jadi tanahnya terganggu. Jadi akan diserap juga dengan racun-racunnya juga. Begitu. Tapi kalau pupuk organik tidak. Organik yang diisap ya bagus, tapi ya begitu ya. Presentasinya itu sangat kecil. Kalau mau pelihara batang banyak ya juga harus pembuatannya banyak. Kita harus berikan ya interval mungkin 4 hari sekali itu bagus. Tapi kalau untuk 7 hari sekali itu mending disarankan untuk pelihara batang utama ya. Itu batang satu utama itu nanti kan sama saja ya, dia berbentuk seperti payung begitu kan, seperti payung, jadi besar juga.
Dan ini mungkin nanti jarak tanam cabenya saya sekitaran 80 cm, karena yang kemarin di lahan organik saya 50 cm itu saya rasa terlalu rapat untuk berkembang kiri kanannya itu seperti payung, itu juga tidak maksimal ya. Apalagi untuk saya pelihara 2 atau 3 batang itu tidak cukup. Jadi saya tanam nanti untuk sekitaran 80 cm lah, untuk jaraknya 80 cm. Terus ini untuk jaraknya ini ya, untuk jarak barisnya lombok ini. Terus yang ini jalan nanti saya paritkan. Saya paritkan ya, kalau ada waktu sih saya paritkan, kalau tidak mungkin saya tanam begitu saja, tidak diparitkan juga. Terus nanti ya ini saya sistemnya itu 50% organik, 50% kimia. Biar saya pelihara ya setidaknya tidak lebih dari 5 batang, namun lebih dari 2 batang lah, lebih dari 3 batang. 3 cabangnya tunas air saya pelihara. Mungkin saya pelihara semua, tapi yang tidak terlalu produktif saya patah. Karena kalau kimia semua saya rasa tidak baik, dan kalau organik semua itu ada sedikit kekurangannya yang saya bilang tadi. Jadi saya 50% kimia, 50% organik, supaya tidak terlalu bergantung dengan kimia juga. Dan kalau kita berikan 50% kimia, 50% organik, jangan khawatir dengan bahan kimia 50% yang kita berikan, tanah akan hancur. Jangan khawatir soal itu, karena yang namanya kita berikan bahan organik itu tidak lari dengan mikroba ya, tidak lari dengan yang namanya mikroba. Jadi mikroba itu untuk fungsinya kan untuk minimalisir bahan kimia yang kita berikan. Jadi tetap kondisi tanah tetap aman. Jadi seperti kita berikan, jangan dicampurkan kimia dengan organik terus diberikan, jangan. 7 hari kimia, 7 hari kimia, 7 hari organik, 7 hari kimia, 7 hari organik. Namun kalau dengan sistem kimia dan organik itu kita taruh kimia, namun nanti mikroba pupuk organik yang kita berikan itu harus agak sedikit banyak untuk mikrobanya. Untuk masa fermentasinya itu, untuk mikrobanya itu kita taruh agak sedikit banyak. Itu tujuannya untuk dia menetralkan tanah-tanah dari gangguan kimia tadi, bahan-bahan kimia tadi. Jadi kita taruh 1 minggu. Jadi 1 minggu itu sudah diresap. Sisanya itu nanti yang tersisa itu racun ya, itu racun. 1 minggu yang sebelum kita taruh itu sudah diisap, lebih dari 1 minggu itu racun. Jadi kita netralkan kembali tanahnya dari racun-racun kimia tadi. Jadi kita berikan mikroba agak sedikit banyak di pupuk organik kita. Jadi nanti dia seimbangkan lagi tanahnya sudah bagus, terus kita berikan pupuk kimia lagi, nanti kita berikan organik lagi dengan lebih mikroba ya, biar kondisinya aman. Tapi ini saya juga bingung mau saya tanami apa ini, cabai apa maksudnya, cabai apa yang mau saya tanami. Ini di lahan organik saya itu dengan luas 15 kali 100. Terus di lahan kimia itu di lahan kimia 1500, lahan organik 1500. Sedangkan yang ini 25 kali 50, yang sebelahnya juga 25 kali 50. Itu saya punya juga. Terus nanti mungkin yang ini belum saya tanami juga, tetap saya sudah buka yang baru lagi. Ada yang baru itu 75 kali 100, nanti saya buka lagi. Kita buka saja banyak-banyak supaya kalau memang ada gangguan-gangguan di sini kita bisa panen di sebelah sana. Kalau memang rata-rata agak sedikit tidak terlalu maksimal pembuahannya, pohonnya terganggu, itu kan setidaknya kita menanam banyak. Jadi agak sedikit ya bisa berhasil lah menghasilkan uang begitu.
Apalagi kan sistem pupuk kita itu tidak terlalu makan biaya ya. Tidak terlalu makan biaya karena 50% organik, 50% kimia nanti ini akan saya berikan. Nanti juga saya akan buka di lahan satu saya yang baru 75 kali 100 itu nanti mungkin sistemnya juga begitu. 50% kimia, 50% organik. Itu saya belum pernah uji coba, nanti kita sama-sama saksikan ya untuk 50% organik, 50% kimia. Dengan ilmu yang saya miliki nanti hasilnya seperti apa. Pokoknya tenang saja, nanti kalau hasilnya bagus saya akan share juga, hasilnya jelek saya akan share. Yang ini mungkin nanti yang paling lengkap ya. Yang paling lengkap saya buat videonya. Yang ini dengan yang sebelah itu yang paling lengkap nanti. Ini dengan sebelah itu yang paling lengkap ya. Karena saya buat part-partnya, ini jagung juga saya buat partnya, terus cabai yang di bawah sini juga saya buat partnya. Namun karena jagung itu saya sudah lupa waktu penanamannya kapan, jadi saya tidak review untuk itu jagungnya. Tapi namun saya akan review untuk cabai itu lokal saya itu, di situ nanti saya akan buat partnya juga biar kita sama-sama tahu perkembangannya seperti apa, yang saya berikan itu terbaik atau tidak ya. Kalau memang yang saya berikan tidak baik ya jangan ditiru. Kalau yang saya berikan baik monggo ya, monggo ditiru agar kita sama-sama menghasilkan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan begitu ya. Ya berbagi itu indah. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, ya boleh di subscribe, dan yang sudah subscribe saya minta terima kasih banyak. Semoga apa yang diinginkan akan tercapai, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di situ saja, cukup sekiannya. Nanti kita lanjut di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.